Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan tentang pembelajarannya di mikrotik atau di router mikrotik. Walaupun nanti router itu banyak ya, bukan hanya mereknya mikrotik aja. Ada yang Juniper, ada juga Cisco dan lain sebagainya. Yang khususnya di sekolah itu rata-rata pakai mikrotik. Bahkan di ujian pun nanti juga kita remote mikrotik. Nah, untuk hari ini kita akan fokus ke materi tentang mikrotik wireless. Kan minggu sebelumnya kita udah belajar juga tentang konfigurasi dasar. Terus juga tentang DHCP menggunakan LAN. Nah, sekarang DHCP-nya menggunakan wireless mikrotik. Namun sebelum kita konfigurasi atau sebelum kita remote, saya akan menyampaikan dulu tentang materi tentang wireless. Nah, ini kita tahu ada di rumahnya yang pakai WiFi di rumahnya? Ada. Nah, itu kan sekarang itu kebutuhan wireless, kebutuhan WiFi itu hampir semuanya ya. Di rumah udah pakai wireless, di kantor juga sama kan ya. Nah, itu semuanya udah pakai wireless. Karena fungsinya satu, untuk fleksibilitas. Atau kita lagi dimanapun jadi enak gitu. Kan kalau kita pakai LAN, ya komputernya harus diam aja kan gitu ya. Nah, kalau di wireless kan mau HP, mau laptop, mau apapun enak. Nah, makanya sini teknologi yang memungkinkan perangkat saling terhubung dan bertukar data melalui near kabel atau tanpa kabel, atau kita lebih simpelnya wireless. Nah, yang kalau di mikrotik kan kita ada modenya ya. Pernah lihat di mode-modenya sebelumnya? Ada mode-modenya? Mode di apa ya? Kita kan WLAN 1 ya. WLAN 1 nanti ada modenya. Contohnya sini. Ada mode AP bridge. Buat apa AP bridge? AP bridge? Nah, kalau kita menyebarkan jaringan WiFi, itu kan pakai modenya AP bridge bukan? Ya, ya. Nah, itu. AP bridge itu buat menyebarkan WiFi-nya ke semua klien. Itu AP bridge. Nah, kalau kita mau nembak atau kita sebagai klien itu pakainya station. Benar ya? Nah, kalau kita nih, yang kemarin juga ada ya, yang nembak kita bukan pakai Ether 1 tetapi kita pakai WLAN 1. Nah, nembak ke WiFi yang ada di sini. Nah, itu pakainya station. Kemudian ada bridge. Kalau bridge ini hampir sama dengan AP bridge, cuma bedanya kalau bridge itu nanti si klien cuma satu. Kalau ini kan banyak ya, AP bridge siapapun bisa yang masuk. HP-nya Putri bisa masuk, HP-nya Suhro bisa masuk, HP-nya Isan juga bisa masuk. Nah, itu semua bisa. Tapi kalau bridge itu cuma satu doang. Nah, kalau bridge station ini gabungan dari antara bridge sama station. Itu materinya. Kemudian ada security-nya. Ada apa aja yang pernah dilihat security-nya? Pernah lihat ada WPA, ada WPA 2? Nah, sekarang seringnya pakainya WPA dan WPA 2 ya. Nah, apa sih beda-bedanya? Karena bukan hanya WPA 2 dan juga yang lainnya, itu lebih ke kekuatan si passwordnya. Jadi nggak mudah dihack sama orang lain. Makanya sekarang WPA itu udah mulai ditinggalkan, karena WPA itu udah mulai ada bisa masuk. Jadi udah bisa masuk ketika di crack ada bisa masuk. Makanya saya akan fokus nanti ke WPA 2 dan juga WPA 3 kalau ada. Karena WPA 3 itu ada sebagian mikrotik, mungkin yang kita nanti praktek nggak ada WPA 3-nya. Jadi kita pakai yang lainnya. Nah, ini pakai WPA 2 masih aman lah. Nah, ini lebih kekuatan untuk nggak mudah disusupi sama orang lain. Kemudian juga SSID. Buat apa SSID? Oke, nama wirelessnya, nama WiFi-nya. Nanti yang kelihatannya ini SSID. Ini nama si wireless kitanya. Kemudian band-nya. Kenapa buat apa band? Band-nya ada apa aja contohnya? Ada apa? Band-nya? Nah, ini band itu singkat dari bandwidth-nya. Yang nanti itu ada apa? Ada B, ada G, sama N ya. Ini akan berhubungan langsung dengan frekuensinya nantinya. Karena frekuensi wireless itu yang pernah ada materi sebelum-sebelumnya, itu ada yang 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Perbedaan dari mana? 2,4 GHz sama 5 GHz. Nah, kecepatannya atau jangkauannya sebenarnya. Kalau yang 2 GHz ini untuk jangkauan luas. Sudah ya? Oh, ini ada.
jangkauannya lebih luas, lebih menembus penghalang padat. Jadi kalau kita pasang akses point di sini, nah itu akan tembus ke sana. Itu kalau pakai 2,4 GHz. Terus juga jangkauannya lebih jauh. Nah, kalau yang 5, ini lebih pendek dan mudah terhalang benda padat. Jadi kalau kita pengennya di kelas doang, contoh kan kita pasang di kelas berapa? TKJ ya. Nah, kita pengennya di kelas doang, nggak ngapain buat keluar. Kita yang masang, kita yang khusus di kelas. Nah, itu lebih cocok kita pakai nanti 5 GHz. Karena buat di kelas doang. Terus juga ruangannya sedikit doang ya. Nah, itu. Nah, ini semua itu tergantung kita keperluannya buat apa. Jadi nggak harus 2,4 GHz, enggak, tapi sesuai keperluannya. Nah, ini mungkin yang materi baru juga, yang mungkin belum pernah saya ajarkan juga di sebelum-sebelumnya, tentang heat map wireless. Heat map wireless itu untuk mengukur kekuatan sinyal. Nah, kalau kita pasang access point di sini, kekuatan sinyal sampai mana sih? Nah, itu nanti bisa pakai heat map. Cuma nanti untuk heat map saya nggak akan praktekkan di sini, tapi nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi ini yang warna merah, ini yang paling kuat, warna kuning nambah lemah, nambah hijau lebih lemah lagi. Ya. Oke, kita langsung prakteknya dulu. Oke, boleh langsung dibuka mikrotiknya. Masuk ke wireless ya, kita fokus ke wireless aja. Karena kan kita udah setting dasarnya udah. Masuk ke wireless. Oke, silakan udah masuk, bisa masuk. Kita aktifkan seperti biasa, aktifkan dulu. Dibuka. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kalau kita mau menyebarkan, modenya apa tadi? AP bridge. Nah, itu untuk menyebarkan. Jadi kita menyebarkan ya pakainya AP bridge. Bandnya berapa? Nah, biasanya pakai BGN ya, 2 GHz BGN. Kenapa? Takutnya ada yang B doang, ya kita masuk, ada yang G doang, kita masuk, yang ada N doang, kita masuk sinyalnya. Nah, biasanya yang paling bagus sebenarnya N, tapi nanti menyesuaikan dengan daerahnya. Karena ada daerah juga yang nggak bisa ke N. Nah, untuk channelnya kita yang bawaannya aja, yang 20 MHz. Frekuensinya juga kita yang bawaan aja. Nah, yang paling penting SSID yang harus kita rubah. Silakan bebas SSID-nya. Mau SSID apa? Contoh ini WP Syarif. Oke, udah semuanya? Oke, udah semua? Apa nice. Oke. Nah, security profile yang paling penting. Ini kalau mau di oke dulu juga bisa bikin security profile. Karena kan kalau kita pasang wifi langsung masuk orang kan kita nggak bisa kontrol ya. Nah, itu harus masuk security profile-nya. Silakan ditambahkan. Namanya silahkan bebas. Profil 2 nggak apa-apa. Modenya pakai dynamic key. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Untuk authentication-nya itu boleh kita pakai WPA2 aja. Atau juga tambah WPA2 IEV. IEV ya, IEV. Nah, ini pakai yang 2 aja boleh. Atau juga boleh pakai 1 juga bisa. WPA2 aja. Kan biasanya kita pakai WPA sama PSK sama WPA2 PSK. Oke, dulu. Kemudian buka lagi yang tadi, yang wireless-nya. Yang dynamic 2 ya. Yang wireless-nya buka lagi. Yang masukin ke slot profile-nya. Security profile, profile 2 saya namanya. Oke. Ini udah diaktifkan kan ya? Udah diaktifkan belum nih? Takutnya ada yang masih warna gray. Udah diaktifkan? Udah semua ya? Soalnya udah aktif ya? Oke. Udah oke. Kemudian kalau udah oke, kasih IP address untuk WLAN satunya. IP address ini untuk WLAN satunya. 192.168. Yang terpenting jangan sama yang udah ada di sini. Ya. 192.168, mau 10 juga boleh, kelas A, kelas B, kelas C juga bebas ya. 192.168
Yang belum ada saya 5 berarti ya. 5.1/24. Ini wilan 1, apply, oke. Oke, udah pasang IP address? Udah, Put? Udah. Oke, kita langsung ke DHCP server terakhirnya. DHCP server, nah ini untuk ngebagiin IP secara otomatis ya. DHCP server kan membagikan IP secara otomatis. DHCP namanya juga ya. Atau dynamic. Nah, ininya WLAN 1, next, next. Ini aja semuanya juga boleh. Oke. Nah, tinggal kita lihat. Coba boleh dibuka HP-nya masing-masing. Udah ada belum Wi-Fi-nya? Udah? Yang udah belum? Oke. Silakan cek di HP-nya masing-masing. Saya akan cek di komputer saya. Saya akan matiin dulu. Nah, saya matiin yang ininya. Saya langsung hidupin ini matikan. Nah, wifi-nya ini ada Nasya, ada wifi Syarif, ada Niari. Saya pasang yang Syarif dulu mana? Wifi Syarif mana? Nah, ini passwordnya dimasukkan. Salah. Mbak, ada bisa masuk? Masuk, bisa. Coba bisa internetnya udah ada. Oke. Yang Putri bisa masuk? Yang itu Nasya mana? Oh, udah punya di sana. Oke. Kalau saya cek juga saya di HP saya. Wifi Syarif. Yang bisa masuk. Kalau nggak muncul cek di WLAN-nya udah diaktifin belum sama modenya. Ini saya salah. Yang Ibnu coba boleh cek yang Ibnu ini apa? Pipinya apa Ibnu? Ini ya. Oke, saya coba masuk dulu ya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan dulu ya. Nanti kan tadi ya Ibnu udah bisa masuk, yang lain juga udah ada yang bisa masuk. Kita akhiri dulu untuk pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.